1 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Hakim Eman Sulaiman beberkan alasannya kabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Eman Sulaiman menjadi hakim tunggal yang menyidangkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan terhadap Polda Jawa Barat. Terdapat beberapa pertimbangan hingga hakim akhirnya menyatakan status tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Hakim Eman Sulaiman menyebut Polda Jabar tidak melakukan pemeriksaan sesuai prosedur, di antaranya tidak memeriksa Peggy sebelum menetapkannya sebagai tersangka. Hakim menilai tindakan yang dilakukan Polda Jabar tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dengan demikian, Hakim Eman Sulaiman menyatakan penetapan DPO terhadap Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan atas pemohon. Kata Hakim Eman dalam putusannya yang dibacakan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Pertimbangan lainnya, Hakim tidak sependapat dengan termohon dalam hal ini Polda Jabar maupun ahli yang dihadirkannya mengenai prosedur penetapan tersangka. Menurut Hakim Eman Sulaiman, proses penetapan tersangka harus dilakukan terlebih dahulu dengan pemeriksaan calon tersangka tersebut. Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan yang cukup dan 2 alat bukti, tetapi harus ada pemeriksaan calon tersangka dahulu, ungkapnya. Hakim menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemeriksaan calon tersangka bersifat mengikat dan harus dipatuhi. Fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun bahwa pemohon dalam penyidikan pernah diperiksa sebagai calon tersangka, ujarnya. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Eskap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Disrekrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Atas pertimbangan tersebut, Hakim Eman Sulaiman menyatakan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku. Menyatakan tindakan termohon sebagai tersangka pembunuhan berencana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, kata Eman. Hakim mengabulkan permohonan gugatan sidang pra-peradilan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan terhadap Kepolisian Daerah, Polda Jabar. Menurut Hakim Eman Sulaiman, proses penetapan tersangka harus dilakukan terlebih dahulu dengan pemeriksaan calon tersangka tersebut. Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan yang cukup dan 2 alat bukti, tetapi harus ada pemeriksaan calon tersangka dahulu, ungkapnya. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2004 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan